jenis sabu-sabu meningkat 386,81 gram. Jadi pengungkapan dibanding dengan tahun 2020 hanya 231 gram. Pada tahun 2021 mencapai 617 gram atau lebih dari setengah ons. Untuk gorila, tembakau gorila ini juga mengalami peningkatan 4.354,26 gram bila kita bandingkan pada tahun 2020. Dan terutama obat keras diinformasikan kita melakukan penangkapan penyitaan lebih banyak pada tahun 2021 yaitu 56.838 butir bila kita bandingkan dengan pengungkapan pada tahun 2020. Ini hantaran buat teman-teman sekalian sehingga kita apresiasi dengan apa yang berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba pada saat ini kita melaksanakan press conference. Mohon izin Pak, dapat diinformasikan informasi teknis tentang hasil pengungkapan dari Direktorat Narkoba. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Wakil Narkoba, rekan penyidik Dinas Narkoba, yang saya banggakan dengan rekan media. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas secara singkat terkait dengan pengungkapan yang telah dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Banten. Untuk kasus saat ini kita telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka, yang mana ini adalah merupakan hasil kerja keras rekan opsional di lapangan terkait dengan pengungkapan kasus sabu, yang mana berawal anggota opsional mendapatkan informasi terkait adanya dugaan peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Banten, tepatnya di antara Serang, Pandeglang, dan Rembang. Dari hasil informasi tersebut, anggota melakukan penyelidikan karena sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan adanya peredaran tersebut, dan kita berhasil mengamankan pada hari Minggu, ya, tanggal 24 Oktober 2021 yang lalu, sekira jam 15.30 berlokasi di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kita mengamankan saudara HD yang mana di rumahnya, di kediamannya, setelah kita melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti jenis sabu dengan total 314,94 gram, yang seperti rekan-rekan lihat di depan. Kemudian itu alat tas maupun kantong, ya. Kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap saudara HD, didapatkan informasi bahwa barang tersebut diambil dari Jakarta atas suruhan saudara saudara TH, ya. Jadi saudara HD ini mendapat perintah pada hari Jumat, berarti tanggal 22, ya, untuk mengambil barang di daerah Jakarta Pusat, ya. Kemudian saudara tersangka HD berangkat menuju Jakarta dan sesuai dengan arahan dan perintah langsung dari saudara TH mengambil barang, ya, kemudian dibawa ke wilayah Serang. Kemudian pada hari Seninnya, berdasarkan keterangan dari saudara HD, kita menangkap
saudara TH tanggal 25 Oktober 2021 pukul 23.10 di wilayah Kecamatan Baros, Kota Serang. Jadi saudara TH yang kita tangkap dan kita menginterogasi bahwa yang bersangkutan ternyata juga ada pengendali atau ada perintah ya dari DPO atas nama ID ya. Nah, ini masih dalam proses pengembangan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita ungkap ya. Kemudian pada keterangan dari PH tersebut ternyata berkembang lagi dari 500 gram ya yang dipesan ya dari Jakarta, yang tertangkap adalah 314,94. Ternyata sudah ada yang didistribusikan ya atau dijual ya ke wilayah Rangkas ya, di mana berdasarkan hasil interogasi dari saudara TH kita mendapatkan nama RMK ya. Kita berhasil mengamankan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 22.00 di daerah Cadasari, Pandeglang, ini Lebak ya, Lebak. Ya, dari tangan saudara RMK kita mendapatkan barang bukti sebesar 30,52 gram ya dari 50 gram yang sudah diambil dari saudara HD ya. Jadi sudah sempat terjual sekian gram. Nah, ini masih kita lakukan pengembangan juga ya untuk wilayah Rangkas. Ya, dan kita sita beberapa barang bukti juga yang didapat baik dari stok HD, TH maupun R seperti rekan-rekan lihat. Kemudian adapun pasal yang dikenakan ya terhadap baik saudara TH, H maupun LMK yaitu pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 dan 132 ayat 1 Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman ya, minimal 8 tahun ya, jadi minimal ancaman 8 tahun dan pidana mati maksimal ya. Kemudian dari barang bukti yang kita amankan ya, yang totalnya adalah 345,46 gram. Ini kalau dikonversikan ke rupiah ya sebesar 414 juta rupiah ya. Jadi kalau asumsinya satu orang itu mengkonsumsi 0,2 gram ya, sehingga kita berhasil menyelamatkan anak bangsa khususnya wilayah Provinsi Banten sebanyak 1.381 jiwa ya. Untuk motif ya tentunya ya baik saudara HD, TH maupun R ini mendapatkan upah ya yang masing-masing juga berbeda sesuai dengan peranannya ya. Kalau untuk saudara HD mendapatkan upah sebesar 1 juta per minggu. Untuk saudara TH ya, alias O 4 juta per minggu. Untuk saudara R dari keterangan sementara ya mendapatkan 4,5 juta per barang terjual gitu ya. Tapi ini masih terus kita dalami dan tentunya mudah-mudahan
masih banyak pengungkapan lain dari pengembangan ini yang akan kita lakukan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Reserse Narkoba. Sebelum kita ke sesi foto dan mungkin wawancara sedikit dengan tersangka, kami buka beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kami persilakan. Cukup ya? Ada Pak? Mana? Kalau tersangka ini sebenarnya orang mana sih Pak? Aslinya ya Pak? Ya, tinggal di mana? Ya. Jadi kalau aslinya semuanya masih masyarakat Banten. Ya. Kalau saudara Ade ini tinggal di Cadasari tadi ya, Pandeglang. Kemudian saudara TH di Baros ya. Kemudian saudara R di Lebak Pak. Berarti sudah lintas warga baik dari Serang Kota, Pandeglang maupun Lebak. Kami persilakan Bang Ano, Bang. Terkait dengan barang bukti ini sendiri, mereka akan diperjualkan beli di mana? Kemudian dari Jakarta tadi itu tersangka sudah diamankan atau belum, atau seperti apa, atau masih DPO? Ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa sementara yang kita amankan adalah mereka bertiga yang mulai dari H yang disuruh oleh saudara TH untuk mengambil barang di Jakarta, kemudian kembali, kemudian ada perintah untuk menyerahkan kepada saudara R untuk dijual di Rangkas. Untuk saudara I yang saat ini juga masih kita lakukan pengembangan, kita masih melakukan pencarian, ya, upaya pengungkapan. Kemudian termasuk yang di Jakarta juga kita sedang mengupayakan pengembangan saat ini. Ya, kita berharap mungkin bisa lebih besar lagi. Ya, baik, itu data sudah disimpan oleh teman-teman dari Direktorat Reserse. Tinggal upaya untuk bisa melakukan penangkapan karena tersangka juga mobile. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengungkap. Satu lagi mungkin Kang Eda. Pak, mereka sudah berapa kali menerima barang dari Jakarta ya Pak? Oke. Dan sudah sejak kapan ya? Baik. Ya. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan terhadap saudara HD maupun saudara O, ya, ini sudah kita sinkronkan keterangannya, ya. Sementara ini 3 kali, ya. Jadi saudara TH ini perintah dari saudara O 5 kali. 5 kali. 5 kali. 5 kali. Iya, 5 kali. 5 kali dalam Nah, yang ke Jakarta 2 kali, ya. Kalau nggak salah. 5 kali. Yang ke Jakarta 3 kali. Jakarta 3 kali, ya. Untuk saudara R juga sudah 2 kali, yang berdasarkan keterangan, ya. 2 kali. Berdasarkan keterangan, ini kan kita masih kembangkan, ya kan? 2 kali. Kalau saudara R ini juga langsung dapat perintah langsung dari saudara I yang saat ini kita DPO. Pak, itu dalam waktu bulan Oktober apa Bulan Pak? Dalam 5 kali penerimaan itu Pak? Kalau untuk saudara AD ini bulan Juli, ya, Juli, Juni, Oktober ini. Ya, sejak Juni sampai Oktober saudara HD sudah melakukan transaksi 5 kali menerima barang Dalam waktu berapa? dalam waktu 4 bulan, ya. Bulan. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan ini. Seperti itu. Mungkin Kang Edo terakhir, Mangga. Ketiga ini profesinya sebagai apa? Itu satu. Kedua, mereka menjualnya kalangan apa dan modus penjualannya seperti apa? Ya, jadi kalau apa namanya pekerjaan, ya mereka inilah tidak ada pekerjaan lah, ya, karena serabutan gitu, ya. Kalau untuk dijualnya kemana, nah ini kita juga masih melakukan pengembangan. Tadi yang saya sampaikan dari saudara RMK yang dari 50 gram yang kita dapat hanya 30 sekian gram, ini kita juga akan telusuri konsumennya siapa di wilayah Lebak sana, kita masih akan dalami. Kemudian memang proses sindikat ini memang sangat rapi, ya. Jadi berusaha untuk mengelabui petugas. Jadi antara saudara HD, ya, dengan apa namanya, dengan I, ya, kalau tidak salah ini juga terputus komunikasi terputus. Jadi saudara H ini adalah atas perintah saudara TH, ya. Kemudian saudara TH
mendapat perintah untuk dibuang wilayah Rangkas. Kemudian saudara TH ini menginformasikan lagi kepada saudara HD, ya kan? Antara saudara HD dengan pelemparannya, ya, itu juga menggunakan private number, ya. Kemudian model buangnya, ya, atas perintah dari saudara I dibuang di gorong-gorong di wilayah suatu tempat, ya kan? Nah, gitu. Kemudian baru setelahnya ini ngambil. Jadi ini juga komunikasi yang terputus, ya, antara satu pelaku dengan pelaku yang lain juga terputus, gitu ya, seperti itu. Tapi ya akhirnya kita secara maksimal melakukan upaya penyelidikan sehingga kita tentunya berharap bisa lebih baik dan lebih besar lagi. Ya, ini perlu kebulatan ya, karena memang sistem pendistribusian narkoba yang terputus antara satu rantai dengan rantai lainnya, memang di sini dibutuhkan kebulatan dan ketelitian dari penyidik reserse narkoba sehingga bisa men-surveillance orang yang tepat dan waktu yang tepat, maka bisa muncul barang bukti dengan jumlah 345 gram. Dan kalau kita lihat lokus delikti atau tempat terjadinya peredaran narkoba, kita patut waspada. 3 orang ini adalah warga lokal Banten. Ada yang di Serang, ada yang di Pandeglang, dan ada bahkan yang di Lebak. 3 wilayah ini rentan untuk bisa beredar barang-barang gelap narkoba. Maka kami meminta partisipasi masyarakat. Sistem lempar barang narkoba yang terputus memberikan warning, alarm kepada masyarakat untuk bisa melihat hal-hal yang mencurigakan sehingga dapat menginformasikan kepada Direktorat Reserse Narkoba maupun dari kesatuan kepolisian lainnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk informasi awal. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama dengan barang bukti. Kami persilakan Pak untuk menggunakan sarung tangan, Pak Wadid. Padi semangat amat Padi ngambil videonya. Iya, percayakan aja sama yang muda. Aman Padi. Belum, antara belum. Banten News. Antara yang paling depan ya. Belum. Nanti yang paling belakang sih belum. CTP belum. Tahan. Batu mandi. Ini aja Pak. Itu aja tuh deketin. Ini Pak, tengah di sini. Umurnya berapa Pak TH? 31. Udah berapa kali melakukan pengantaran, pengambilan barang? 5 kali. Dapat gaji berapa atau biaya berapa?
Kurang keras. Kalau rata-rata 4 juta, 3 juta dalam satu kali pengantaran. Kurang Benar, benar. Sekali ngantar berapa gram? 20, tapi ini barang bukti sampai 500 gram. Yang 500 gram ini kapan terakhir diantarkan? Kemarin Pak, Hari apa, tanggal 24 diungkap? Tanggal berapa kamu datangkan barang itu? tanggal 22 Pak. 22 hari Jumat. Berarti satu kali ngantar cukup besar ya. Terus kemudian Modus pengantar. caranya gimana ngantarnya? Dilempar kemana? Sasarannya siapa? Di lempar di gorong-gorong Pak, Digorong-gorong. Ditentukan gorong-gorongnya di mana? di daerah Kadasari. Bentuk dari narkobanya dikemas dalam bentuk apa? kemasan dalam amplop Pak. Amplop, kan besar itu 500 gram. Amplop. Amplop coklat. Amplop coklat. Ya. Amplop coklat kamu tahu kan? Amplop apa? Hah? Amplop coklat. Udah 5 kali ngantar, bagaimana caranya melemparnya? Dilempar aja Pak, dilempar di telepon Tempatnya mana saja? di Kadasari, Bukan, maksudnya tempat tadi gorong-gorong, kemudian gorong, terus di tiang apa nih? yang listrik Pak. Tiang listrik, di bawahnya ditaruh atau ditempel? Pak. Ditaruh. Berarti ada tas-tas begitu ya? Iya Pak, Kantungan plastik. iya sampai Pak. Terus di mana lagi? Di tubuh Maksudnya? gorong-gorong. Tugu. Iya, di tubuh tempat duduk Pak. Oh, tempat duduk buk ya. Iya. Kemudian Terus di Gapura. di Gapura. Nah, yang tahu di situ tuh berapa menit kemudian setelah antar kemudian diambil? Perlu berapa menit waktunya? 10-20 menit. Oh, berarti sudah tahu ada orang yang akan mengambil sekitar itu ya? Iya Pak. Sudah tahu orangnya ya? Berarti dapat kelihatan dalam pandangan mata. Iya Pak. Begitu ya? Iya Pak. Baik. Tahu resikonya ya? Iya Pak. Ancaman pidananya tinggi tahu ya? Mungkin ya. Terima kasih Pak. Oh, izin wawancara. Ada perlu wawancara ya? Iya. Yang tadi aja. Rekan sekalian, bahwa sebelum narkoba ternyata telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka, di mana mereka kontribusi melakukan penyalahgunaan narkoba, ya, di mana pada tanggal 22 Oktober 2021, ya, hari Jumat, saudara HD itu diperintahkan oleh saudara TH untuk mengambil barang di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian dibawa ke Serang, kemudian atas perintah juga saudara TH ya, untuk melakukan pendistribusian atau mengedarkan kepada saudara R. Ya. Saudara R juga kita sudah amankan di wilayah Makassar. Dari jumlah keseluruhan lebih kurang 345 gram ini, ya. Tentunya kalau tadi saya sampaikan dikonversikan sebesar 414 juta rupiah yang tentunya dapat mengakibatkan 1.300 orang masyarakat Banten yang tentunya dapat terpapar. Dan kita tahu bahwa tentunya apabila terpapar ini akan mengakibatkan kerugian ya bagi tentunya bagi negara. Ya, seperti itu. Pak, kalau para tersangka ini sudah mengambil barang ke Jakarta udah berapa kali Pak? Nah, tadi yang sudah disampaikan bahwa saudara HD ini sudah 5 kali ya untuk mengambil barang, kemudian saudara R sementara menurut hasil keterangan sementara ya baru 2 kali dia, namun ini akan kita kembangkan. Dalam kasus ini Pak masih ada DPO ataupun Masih ada ya, jadi DPO ini yang pemberi perintah utama saudaranya saudara I ya, kita masih melakukan upaya pencarian, kemudian juga tempat pengambilan barang di Jakarta. Ini kita juga akan ungkap. Ya, siapa, dari mana barangnya kita akan segera ungkap. Tersangka ini dapat keuntungan berapa Pak? Ya. Kalau tersangka ya memang tadi saya sampaikan kalau untuk konversi sebesar sekian ya, memang untuk harga Jakarta dengan harga wilayah Banten lebih mahal ya jatuhnya daripada Jakarta ya. Tentunya ya keuntungannya pasti ada gitu ya.
Mereka dapat upahnya berapa dalam setiap Ya, tadi masing-masing berbeda ya, bervariasi. HD, kalau HD itu 1 juta per minggu, ya. Kemudian TH 4 juta per minggu, sementara R itu 4,5 per penjualan. Berarti ini ada setiap minggunya pengiriman Pak ke Banten untuk peredaran. Ya, sementara kalau kita melihat modus pembagian upahnya seperti itu, ya ibaratnya dia sudah mendapat kalkulasi kira-kira seperti itu, ya. Artinya dari hasil interogasi yang kita lakukan, itu tadi sementara TH itu sudah 5 kali dapat perintah untuk mengambil barang. Karena kan barang ini besar, misalnya setengah kilo, ya, bilangnya 500 gram itu, ya. Kemudian kan di sini kan dipecah-pecah, ya, dipecah-pecah. Ada target nggak dari pengiriman itu seminggu berapa gram gitu laku? Sementara dari hasil pemeriksaan kita belum ada sampai ke sana, ya. Karena dari keterangan sementara dari tersangka ini ya yang didapatkan ini, ya. Karena kalau tidak salah juga di bulan Juli itu juga 1 kilo, ya. 1 kilo. 1 kilo, ya, di bulan Juli. Ya, jadi kalau target berapa tergantung pesanan atau tergantung ini biasanya. Nah ini saudara, tugas kita akan mengungkap saudara I yang tadi DPO-kan saat ini. Baik, cukup untuk sesi terakhir. Tersangka keluar dari ruang preskon. Mungkin teman-teman TV visualisasinya boleh diliput.